Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang memang memiliki rezeki yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun telah memastikan rezeki setiap manusia dalam menjalani hidup. Namun jangan pernah lupa kalau rezeki itu tidak datang secara tiba-tiba, harus juga diiringi dengan usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada seekor burung yang keluar pada pagi dalam keadaan lapar dan kembali pada sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah jalan rezeki yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, bersyukur. Salah satu sumber rezeki menurut Al-Quran adalah bersyukur. Setiap manusia yang selalu bersyukur atas semua hal yang diterima sama saja dengan memberikan energi positif kepada dirinya sendiri. Bahkan rasa syukur tersebut akan memunculkan optimisme dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, ingat, azabku sangat pedih. Selanjutnya yang kedua, sumber rezeki menurut Al-Quran adalah bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersedekah adalah salah satu amalan yang menjanjikan dengan balasan yang besar. Bersedekah bukan hanya perihal uang, senyum juga termasuk dari hal sedekah. Dengan bersedekah pula Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki setiap manusia karena ia telah membantu orang-orang yang kurang mampu dengan rezeki yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, sumber rezeki menurut Al-Quran adalah beristighfar. Di saat kita mengalami kesulitan, beristighfar adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kemudahan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, sumber rezeki menurut Al-Quran adalah berusaha atau bekerja. Tanpa usaha dan kerja keras, rezeki akan terasa sulit didapat meskipun sudah selalu berdoa kepada Sang Pencipta. Maka dari itu, doa yang diiringi usaha akan mempermudah jalan seseorang untuk mendapatkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Najm, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, rezeki yang tak terduga. Rezeki itu bisa datang dari mana saja. Maka jangan sampai berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki apapun kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Selanjutnya yang keenam, menikah. Selain dilakukan untuk menghindari zina, menikah juga salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketujuh, anak, cucu dan keluarga. Saat ini banyak orang tua yang menganggap anak sebagai alasan kemiskinan. Alhasil mereka dengan kejinya membuang atau membunuh anaknya karena takut akan kemiskinan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Itulah jalan untuk meraih rezeki yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang luas kepada kita semua dan memberikan rezeki-rezeki yang halal sehingga membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.